Kita mulai, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, para ummahat, para akhwat, ibu-ibu sekalian, dan juga para hadirin, para bapak yang hadir. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kita memujinya, kita menyanjungnya, kita bersyukur kepadanya atas segenap limpahan nikmatnya, taufiknya, hidayahnya, penjagaannya, kesehatan yang diberikan kepada kita, kelapangan rezeki yang dicurahkan kepada kita, keadaan kesehatan fisik tubuh yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya, negeri yang aman, lingkungan yang kondusif. Semua itu adalah nikmat dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut kita syukuri, kita gunakan untuk taat, beribadah kepada Allah, digunakan, dimanfaatkan untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan semakin bisa pandai untuk bersyukur saat kita melihat orang-orang yang diberikan ujian, saat kita melihat, mendengar orang-orang yang dalam keadaan sakit, terkena wabah sekarang, terpapar virus dan seterusnya. Ada yang diisolasi, ya, baik secara mandiri maupun oleh pemerintah. Ya, mereka yang dalam keadaan seperti itu, sementara kita dalam penjagaan, maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata Allah memberikan kepada kita nikmat yang sangat besar. Tatkala kita melihat, mendengar, menyaksikan, membaca dan seterusnya, orang-orang yang mereka sulit dalam keadaan bernafas sampai membutuhkan alat bantu nafas, ventilator dan seterusnya, sementara kita sekarang bisa menghirup udara dengan sebebas-bebasnya. Ingat, ini adalah nikmat besar yang ternyata kita selama ini kurang sadar dan kurang mensyukurinya. Tatkala kita melihat demikian, kita akan pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita melihat di tempat-tempat yang lain, ya, halo? Napa kula ngomong napa niku sampai lali rek. Tatkala kita melihat di tempat-tempat lain, di negeri-negeri yang lain atau di kepulauan yang lain misalkan gitu ya, di provinsi yang lain terdapat bencana, ada yang terkena gempa bumi, ada yang terkena banjir, ada yang terkena longsor dan seterusnya, sementara kita sekarang tinggal di tempat daerah lingkungan yang relatif aman, relatif nyaman, relatif tenang, terhindar dan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari musibah. Maka di sana kita harus pandai dan patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata kita masih lebih diberikan nikmat, ya, yang besar daripada saudara-saudara kita yang lain sedang diberikan ujian, musibah dan cobaan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita patut untuk bersyukur karenanya. Kita patut untuk mensyukurinya, kita patut untuk senantiasa mengingat
Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya nikmat ini. Sebelum datangnya masa Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat-nikmat ini. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Ya, kalau ternyata kemudian kita tidak pandai mensyukurinya saat kita diberikan kelapangan, maka kita tidak akan mendapatkan faidah saat kita nanti diberikan kesempitan, karena negeri ini adalah negeri ujian. Jangan diharap orang yang mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak lepas dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Pasti suatu ketika akan diberikan ujian. Nah, saat datangnya ujian itu, ya, ke amal soleh yang pernah kita lakukan saat belum datangnya ujian, maka itu akan sangat bermanfaat untuk diri kita, manfaat untuk diri kita. Saat dalam keadaan lapang, kita adalah orang yang ahli sedekah. Begitu kita sempit, sulit, tidak bisa lagi sedekah, maka pahala sedekah akan tetap mengalir kepada kita. Saat kita dalam keadaan sehat, kita rajin ahli ibadah. Saat sakit, ibadahnya berkurang, maka istiqomah kita di dalam sehat kita akan tetap mengalir kepada diri kita. Saat tidak ada bencana seperti ini, kita istiqomah di dalam majelis ilmu, majelis taklim, kesana kemari, mempelajari agama Allah, mempelajari sunnah Rasulullah SAW. Begitu ada ujian, musibah, bencana, sudah tidak bisa lagi, maka pahala itu akan tetap mengalir kepada kita. Ini keuntungan orang-orang yang selalu istiqomah di dalam waktu-waktu luang, lapangnya. Yang makanya Nabi SAW menjelaskan irtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan oleh kalian waktu yang 5 sebelum datangnya waktu yang 5. Sehat sebelum sakit, hidup sebelum mati, kaya sebelum miskin, dan seterusnya. Nah, itu harus kita gunakan sebaik-baiknya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Di antara fungsinya, manfaatnya agar amal soleh itu pahalanya tetap mengalir saat adanya uzur. Saat adanya uzur syar'i yang kita tidak bisa melakukannya karena ada uzur tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan orang yang istiqomah. Ya, orang yang istiqomah misalkan puasa sunnah, orang yang istiqomah misalkan sholat rawatib, ya, sholat malam atau ibadah yang lainnya. Begitu dalam keadaan safar tidak bisa atau berkurang, dalam keadaan sakit tidak bisa berkurang. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dialirkan kepada dia pahalanya seakan-akan dia melakukannya dalam keadaan muqiman sahihan, dalam keadaan mukim tidak safar, dalam keadaan sehat tidak sakit. Nah, ini jamaah sekalian rahimakumullahu taala. Jadi kita harus pandai-pandai memanfaatkan segenap waktu yang sekarang ini kita miliki, kita jadikan sebagai sarana untuk istiqomah di atas ketaatan, sebagai persiapan datangnya masa sempit. Sehingga saat masa sempit kita tidak bisa melakukannya lagi, pahala itu tetap ada, karena yang menjadikan kita tidak bisa melakukannya adalah karena uzur syar'i. Seandainya tidak ada uzur syar'i, kita akan pasti melakukannya, dan itu sudah terbukti telah kita lakukan di masa lapang, di masa kita lapang, di masa kita sehat. Nah, ini perkara yang penting jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Kalau misalkan di masa lapang, di masa sehat, kita ini termasuk golongan orang-orang yang bermalas-malasan misalkan, lalu datang masa bencana, datang masa sempit, baru pengen ibadah, ya gak kasep saja nih, ya gak kita mau kasep, enggak kasep saja nih. Untung masih diberi petunjuk, tetapi tidak akan bisa mendapatkan pahala seperti orang yang sama-sama mendapatkan kesempitan, tapi di masa lapang dia banyak beribadah. Tidak sama, gitu ya, tidak sama. Jamaah sekalian rahimakumullahu taala. Orang yang di masa lapangnya banyak ibadah, di masa sempitnya dia jadi sedikit ibadahnya karena ada uzur syar'i, karena ketidakmampuan misalkan, karena keadaan, karena lingkungan yang tidak bisa, maka pahalanya tetap mengalir. Sementara orang yang saat itu baru berupaya mati-matian untuk ibadah tidak akan bisa mengungguli pahala orang yang tadi itu, yang di masa lapang dia banyak
hanya beribadah. Maka di sini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan dengan sebenar-benarnya. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Baik. Salam serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, sekarang kita berkumpul kembali di majelis ini, ya. Kembali ke rumah Pak Muhtadi, Bu Lea, hafizahumallahu taala, untuk melanjutkan pembahasan kita, kajian kita dari pembahasan serial sarana menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, atau jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita sekarang sampai insyaallah pada poin yang ke-16. Ya, pertemuan-pertemuan sudah kita bahas sampai poin yang ke-15, ya. Itu yang lalu terakhir kita bahas tentang masuk Islam, diberi rezeki kecukupan, dan Allah jadikan qanaah terhadap apa yang telah Dia berikan kepadanya. Ini poin yang ke-15 pada pertemuan yang lalu. Dan sekarang kita masuk dalam poin yang ke-16, sarana lain, ya, untuk mendapatkan surganya Allah tabaraka taala. Apa? Ucapan yang benar, ucapan yang lurus adalah jalan bagi keberuntungan seorang hamba. Jadi kalau seseorang itu ingin beruntung, sukses, keberuntungan dan kesuksesan yang sesungguhnya itu di surga. Keberuntungan dan kesuksesan seseorang itu bukan di dunia. Kalau di dunia, apapun yang dia dapat, apapun yang dia miliki, ya, setinggi apapun taraf sosial yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia, maka itu bukanlah kesuksesan. Kenapa? Karena dia masih dalam ujian, durung lulus, belum lulus. Selagi masih hidup di dunia, berarti dia itu belum pernah lulus. Tidak akan pernah beruntung kalau orang itu tidak lulus-lulus, kan gitu, ya. Belum dikatakan sukses. Sama sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, kuliah S1 misalkan dia 7 tahun, 8 tahun gitu. Gak mari-mari gitu, ya. Itu jenenge gak lulus-lulus. Lah kita itu seperti itu. Kita ini tidak lulus-lulus. Kapan lulusnya? Mati, itu baru lulus. Nah, tatkala lulus itu tergantung nilainya nanti. Gitu, ya. Nilainya piro, ya, yang didapat berapa. Itu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di dunia orang itu ujian misalkan gitu, ya, nilai jelek, iso remedi, iso ngulang ujian mana. Kalau ujian nanti di akhirat nilainya elek, saged remedi, Bu. Gusti kula remedi balik malih ngene oleh. Tidak bisa, tidak ada remedi di sana sudah. Sudah, itu yang didapat, nilai asli didapat. Itu yang nanti menjadi sebab keberuntungan dia ataupun kesuksesan dia setelah rahmat dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita pengen beruntung di dunia, diantaranya, ya, keberuntungan nanti di akhirat yang kita lakukan di dunia, apa yang harus kita lakukan? Ucaplah ucapan yang lurus, yang benar, ya, yang tegak, ya, yang lurus, yang benar, ya, jangan berbohong. Ucapkan ucapan yang benar, gitu, ya. Jangan melakukan atau berkata ucapan-ucapan yang tidak benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takunu, janganlah kalian itu menjadi kalladzina adzau Musa, seperti orang-orang yang mereka menyakiti Musa. Fabarra'ahu Allahu mimma qalu, lalu Allah berlepas diri kepada mereka dari apa yang telah mereka ucapkan. Wa kana indallahi wajihan, dan adalah Nabi Musa itu di sisi Allah adalah orang yang memiliki kedudukan yang terhormat. Jangan seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Orang-orang yang menyakiti Musa, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, mereka itu omongannya selalu tidak benar kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tidak benar.
diperintah si ngenyang. Ini kan kaumnya Nabi Musa. Diperintah itu wake nyang-nyangane, Nabi dinyang, pangeran dinyang ini. Ya, ditawar. Disuruh nyembelih sapi betina. Kan harusnya pokok golek nemu sapi wedok dibelih lak beres toh. Tapi mereka enggak mau. Sapi betina yang model seperti apa? Sapi betina yang warnanya itu seperti apa? Sik turun jelas, sik tambah ono maneh. Terus seperti itu. Sampai kemudian mereka kesulitan untuk mencari sapi betina yang dirinci sama Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka. Sama sekali rahmani wa rahmakumullahu taala. Orang-orang yang menyakiti Nabi Musa, ya, alaihi salatu wassalam. Tatkala mereka sebelum kedatangan Nabi Musa, mereka itu ditindas oleh Firaun. Datangnya Nabi Musa, penindasannya tambah nemen gitu ya. Iki gara-gara kon Musa. Gitu ya. Jadi omongannya seperti itu. Ini gini, ini gara-gara kamu Musa. Tapak nyeluke ya Nabi Allah, ya Musa, jambal. Gitu ya. Kekurangan ajaran mereka. Gitu ya. Ini gara-gara kamu Musa, gara-gara kamu. Kemudian juga tatkala mereka sudah sampai di depan di depan Laut Merah, ya, mereka tanya Musa, ya apa jari ini selamat gitu ya. Katanya kita akan diselamatkan sama Allah. Delon, sekarang lihat di depan kita Laut Merah, di belakang pasukan siapa? Pasukan Firaun. Ya apa ini? Gitu ya. Jadi mereka itu tidak selalu manut patuh dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka sampai jengkelnya Nabi Musa SAW mengatakan, ya Allah, Rabbku, Tuhanku itu akan memberikan petunjuk kepada aku. Itu sebenarnya adalah ungkapan kejengkelan. Ya, tidak mengatakan Tuhan kita dan Tuhan kalian, enggak, Tuhanku wis. Ya, enggak mengatakan Tuhan kita, Rabbuna akan menolong kita, enggak, Tuhanku akan memberi petunjuk kepada aku. Wis gak ngereken umat iku saking napa nih? Saking jengkele saja nih. Ya, kepada umatnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, ya. Jadi mereka menyakiti Nabi Musa dari apa yang mereka katakan. Padahal Nabi Musa memiliki kedudukan yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka orang-orang Bani Israel itu tidak menghargai Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, kalian jangan seperti mereka. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu qaulan sadidan, dan ucapkan oleh kalian perkataan yang benar. Perkataan yang benar, ucapan yang benar, ucapan yang lurus. Ucapan yang benar, perkataan yang benar itu didasar diantaranya satu adalah dari kejujuran, dua dari ilmu, ya. Jadi sadidan dari ilmu, yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Gak tahu ya katakan tidak tahu. Itu namanya sadidan, ucapan yang benar, ucapan yang lurus. Tatkala diperintah dijalankan, tatkala dilarang ditinggalkan. Itu adalah qaulan sadidan, ucapan yang lurus. Kalau kalian sudah beriman, bertakwa, lalu ucapannya benar, tidak pernah berdusta, antara lesan dengan hatinya itu sama, tidak mengingkari, tidak berbeda seperti perbedaannya orang-orang munafik, ya, seperti perbedaannya orang-orang fasik misalkan, antara lesan dan hatinya tidak sama, maka yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbagusi untuk kalian amal-amal kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni untuk kalian dosa-dosa kalian. Ya, Allah akan ampuni untuk kalian dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illah wa rasulah, dan siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fauzan 'aziman, maka sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Kata-kata faza fauzan 'aziman, keberuntungan, kemenangan dengan kemenangan yang besar. Ingin menang, ingin beruntung, syaratnya tadi apa? Iman, bertakwa kepada Allah, jujur lesannya, berkata dengan perkataan yang benar, mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, maka dia akan beruntung dengan keberuntungan yang sesungguhnya.
Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Ya, jadi ini adalah kejujuran. Ya, apalagi di zaman kita saat sekarang ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, hati-hati dengan ucapan kita. Ya, hati-hati dengan tulisan kita. Hati-hati dengan napa jenenge, ya zaman ini kan zaman akhir niku memang akan menyebar tulisan-tulisan. Akan menyebar kuat-kuat. Apa bener nih kuat nih? Bahasa kuat nih bener nih? Hah? Kuat? Oh nggak tahu. Iya cari ini arek ngono. Jadi ungkapan fulan kan gitu ya. Sampai orang-orang yang tidak berhak berkata pun ikut-ikutan berkata. Zaman kita saat sekarang itu seperti itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Orang-orang yang tidak berhak berpendapat pun juga ikut berpendapat, gitu ya. Ini zaman kita saat sekarang ini seperti itu. Maka kita harus hati-hati, waspada. Jangan sampai ucapan-ucapan kita ini ucapan-ucapan yang bengkong, bukan ucapan-ucapan yang lurus. Ya, kita boleh mengatakan sesuatu kalau kita sudah tahu benar, yakin benar apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan ini hak adanya. Ya, kalau tidak yakin, tidak benar, tidak hak adanya, maka jangan pernah dikatakan. Ya. Apalagi perkataan-perkataan yang ambigu, memiliki multi tafsir. Memiliki multi tafsir, maka hindarkan perkataan-perkataan yang ambigu yang memiliki multi tafsir. Ya. Kenapa? Itu termasuk bukan qaulan sadidan, perkataan yang lurus. Perkataan-perkataan yang seperti itu yang memiliki banyak multi tafsir. Kenapa? Kalau suatu perkataan itu bukan sadidan, bukan tegas, ya, bukan bukan lurus, ya, memiliki banyak multi tafsir, maka akan banyak orang-orang yang menafsirkannya dengan penafsirannya masing-masing. Nanti di sana kita akan salah di situ. Kita ingin memahamkan orang akan satu perkara, tapi orang lain pahamnya perkara yang lain. Akibatnya salah kaprah. Ya, salah kaprah. Apalagi kalau masalahnya itu masalah urusan permasalahan. Masalahnya urusan apa? Permasalahan. Nah, itu bisa jadi semakin berat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Jadi hati-hati. Kata mu'alif, dikarenakan barang siapa beriman kepada Allah lalu bertakwa kepadanya, kemudian dia berkata dengan perkataan yang objektif lagi benar, lurus, maka sesungguhnya Allah akan memberikan taufik kepadanya kepada bagusnya amal. Diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal yang bagus, amal yang benar. Kenapa? Karena kebenaran itu akan melahirkan kebaikan dan kebenaran setelahnya. Sebaliknya keburukan dan kesalahan itu akan melahirkan keburukan dan kesalahan yang berikutnya. Itu sudah kita saksikan dalam kehidupan kita. Itu sudah kita rasakan dalam kehidupan kita. Satu kebenaran melahirkan kebenaran. Satu kesalahan melahirkan kesalahan yang berikutnya, terus akan bertumpuk-tumpuk. Ya. Makanya dari awal langkah kita itu harus benar. Perkataan kita dari awal itu harus benar, kemudian kita konsisten, istiqomah, iltizam dengannya. Maka setelahnya kita pasti akan benar. Ya, langkahnya, startnya itu benar, maka ke belakangnya juga pasti benar. Tapi kalau langkahnya itu salah dari awal, maka ke belakangnya akan semakin bertambah salah. Salahnya itu akan semakin bertumpuk-tumpuk. Ya, dan mas'alahmani warahmatullahu taala. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalimat kalian itu sebenar, yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbagusi untuk kalian amal-amal kalian. Jadi startnya itu harus benar. Biar ke belakangnya juga jadi benar. Kayak orang itu berbohong, misalkan bohong pertama, pasti akan melahirkan bohong kedua, bohong ketiga. Gitu ya. Jadi misalkan dia berkata bohong kepada A, aku wingi umroh, padahal tidak umroh. Misalkan dia contoh aja, A cerita kepada si B wingi iku napa si O, nggih, si F bulan, iku wingi umroh jari ini. Misalnya sekedar contoh aja. A sama B bohong enggak?
Nggak bohong, menukil kebohongan, tapi dia nggak tahu kalau itu bohong, dia nggak berdosa sebenarnya. B, cross check kepada si F, jarine A, aku bikin kon jarine umroh, mesti jawab apa? Iya, bohong dua, ya, mesti dia akan jawab, oh bener tiba ekon bener. B cerita nang C, D, terus akhirnya bohong itu kemana? Dan dia akan menutupi kebohongan dengan kebohongan berikutnya, Jadi kesalahan itu akan ditutupi, ditambah dengan kesalahan berikutnya. Jadi dosanya semakin bertingkat dan bertumpuk-tumpuk. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Jadi kalau kita ingin Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik agar kita itu lurus langkah kita, diberi taufik agar perbuatan kita itu diislah oleh Allah, diperbaiki oleh Allah, selalu menjadi baik, maka startnya harus benar dulu. Langkah awal itu harus benar dulu, ya. Diawali dengan apa? Ucapan harus lurus, kemudian kita istiqomah kenceng di atasnya, maka Allah akan memberikan taufiknya kepada kita. Ya, jadi di sini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan taufik kepada bagusnya amal, lalu menguatkan langkah-langkahnya di dalam perjalanannya, dibuat kuat, dibuat tegak, ya, dibuat tabah, ya, dalam langkah-langkahnya, serta mengampuni untuknya dosa-dosanya, karena namanya manusia tidak akan pernah lepas dari dosa, akan selalu melakukan kesalahan, akan selalu melakukan dosa. Namun seandainya kesalahan dan dosa yang dia lakukan itu, gitu ya, berangkat dari sebuah ketidaksengajaan setelah dia berijtihad dengan segenap kemampuannya, dengan segenap ilmunya, dengan apa yang dia miliki, ternyata salah, yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni untuk mereka dosa-dosanya. Tetapi kalau kesalahan itu muncul bersumber bukan dari ilmu, bukan dari ijtihad yang benar, maka kesalahannya adalah kesalahan. Ya, kalau benar ketepaan, kan ganjarane. Bener wong bodoh niku jenenge ketepaan. Salahe wong berilmu jenenge keliru. Keliru, ya, keliru. Ya, kalau orang yang punya berak untuk berijtihad salah, dia dapat pahala 1. Kalau benar dapat pahala 2. Orang bodoh berijtihad, bener ketepaan kan ganjarane, salah dosa. Kan dia kan bener belas pokoknya. Ya, sama rahimani rahimakumullahu taala, ya. Dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, kata mu'alif, lalu mengamalkan apa yang Allah perintahkan kepadanya dan berhenti dari perkara yang telah dia larang, maka sungguh dia telah beruntung dengan pahala dan kemuliaan pada hari penghisapan, beruntung dengan keberuntungan yang besar, ya. Jadi keberuntungan yang sesungguhnya tadi sudah kita sampaikan di mana? Di akhirat, bukan di dunia. Ingin mendapatkan keberuntungan nanti di akhirat, iman, takwa, lalu ucapan-ucapan yang benar, ucapan-ucapan yang benar. Kita lanjutkan sekarang poin yang ke-17. Poin yang ke-17, sarana yang berikutnya. Orang yang beriman kemudian istiqomah. Diulangi lagi, istiqomah ini. Orang yang beriman kemudian istiqomah, maka dia termasuk penghuni surga yang mulia. Tadi di awal mukadimah sudah saya sampaikan tentang sedikit masalah istiqomah. Sekarang kita ulangi lagi istiqomah. Orang yang beriman lalu istiqomah, maka dia adalah calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup ini butuh keistiqomahan, sekalipun sedikit, sekalipun ringan, butuh istiqomah. Istiqomah dalam satu perkara. Ya, kita mungkin gitu ya tidak bisa istiqomah dalam banyak perkara. Wangel wis kaya aning ya. Model awak-awakan ngeten iki wangel istiqomah dalam segala perkara. Istiqomah dalam berapa ya? 1-2 perkara yang kita mampu melakukannya, sekalipun ringan, sekalipun sedikit, maka itu adalah perkara yang jauh lebih baik. Ya, lebih baik daripada banyak tapi tidak ada yang istiqomah
sama sekali tidak ada yang istiqomah. Sedikit tapi istiqomah, maka itu luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina qalu, dalam surah Al-Ahqaf ayat 13 sampai 14. Innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang banyak yang mereka berkata Tuhan kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian mereka istiqamah, maka fala khaufun alaihim, tidak ada ketakutan atas mereka, walahum yahzanun, tidak ada dan tidaklah juga mereka itu bersedih. Syarat agar kita tidak ketakutan pada hari kiamat dan agar kita tidak bersedih meninggalkan dunia ini, tidak khawatir pada hari kiamat begitu nyawa melihat malaikat maut gitu ya, tidak khawatir, tidak ketakutan akan dicabut nyawa kita, dan kita tidak akan bersedih meninggalkan dunia dengan segenap isinya, termasuk orang-orang yang dicinta, yaitu apa? Iman dan istiqomah. Gitu ya, iman dan istiqomah. Beriman kepada Allah lalu istiqomah di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah perkara yang sangat penting. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala. Di mana orang yang istiqomah, kenapa kok mereka tidak khawatir? Kenapa kok mereka tidak takut? Kenapa kok mereka itu tidak bersedih hati? Kenapa? Karena dihibur oleh para malaikat lain yang menyertai malaikat maut. Seandainya malaikat maut datang ijenan gitu ya, sendirian, datang sendirian, kira-kira kita ketakutan nggak kira-kira gitu ya? Teko morono ditanya, kita tanya, sampean sopo? Malaikat maut. Ya napa kira-kira? Gemeter napa gak kadek gemeter moro langsung geblak? Kira-kira langsung geblak kira-kira. Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketemu malaikat Jibril niku sampai ketakutan, menggigil ketakutan. Ya, dalam rupa bentuk aslinya. Menggigil ketakutan, itu kelasnya Nabi loh. Kelasnya Nabi, menggigil ketakutan sampai berkata kepada istrinya, zammiluni zammiluni, selimuti aku selimuti aku, saking wedine, keweden melihat malaikat itu gitu ya, karena keagungannya, karena besarnya dan sebagainya. Itu malaikat Jibril, malaikat sing diutus nggawa wahyu, nggawa perkara sing apik. Lagi malaikat sing dikongkon nyabut nyawa ya. Ini nggak bisa kita bayangkan ya apa rupanya kan gitu ya. Ya, membawa satu kesengsaraan gitu ya. Perkara yang ditakuti oleh manusia. Ya, perkara yang dijauhi oleh manusia, dia yang bawa kematian, dia yang akan menyabut nyawa. Ya kan, ketakutan sekali. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Nah, ternyata orang-orang yang beriman dan istiqomah dalam kehidupannya itu, malaikat maut itu datangnya tidak sendirian, bersama dengan malaikat-malaikat lain yang menyertainya, mengiringinya. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, malaikat yang menyiringinya itu datang berduyun-duyun menyertai malakul maut. Seraya mereka berkata, la takhafu wa la tahzanu, kamu jangan takut, kamu jangan sedih. Sing hibur sinten? Malaikat juga. Datang berombongan, turun dari langit dengan wajah putih bersih, dengan pakaian putih-putih, bawa napa jenenge kafan dari surga yang wangi, tikar dari surga yang wangi. Ngomongnya ojo wedi, ojo sedih. Kira-kira gimana? Jiwanya orang mukmin kira-kira dihibur seperti itu? Maka fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak khawatir, mereka tidak takut, dan mereka tidak bersedih. Seakan-akan ya wis nang namanya cabutan begitu. Kenapa? Karena dapat berita gembira ya, sehingga sesuatu yang menggembirakan itu meringankan beban dan derita. Ya, meringankan beban dan derita. Kita berikan contoh sing gak patek bener. Contoh sing gak patek bener nih. Wong seneng gibol, napa gibol niku? Gila bola nggih. Kowe ono Piala Dunia bengi-bengi tangi. Dikroyok nyamuk ngono gak krasa yan.
Nggih. Kibol nggih, sanes kibul nggih. Nggih gila pola. Dikleyak nyamuk gak kerasa pisan gitu ya. Soalnya napa? Di hadapannya ada yang dia sukai. Di hadapannya ada yang dia sukai. Ya jamaah Sulaiman wa rahmakumullahu taala gitu ya. Contoh mana yang keliru? Karena dia disukai dalam perkara yang haram misalkan gitu ya. Lanang wedok pacaran ndek gerombol akeh nyamuke. Kan gitu ya. Contoh yang keliru nih, nggih, haram, tidak boleh. Tapi kenapa kok bisa bertahan? Kenapa? Ada yang, kenapa? Ada yang disukai, gitu ya. Dia bersama dengan yang disukainya seperti itu dalam kemaksiatan, dalam kemungkaran. Sehingga apa? Yang mengganggu itu seakan-akan tidak ada gangguan. Itu contoh yang salah, yang keliru, gitu ya. Nah, apalagi ini, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, ya. Di mana keluarnya nyawa roh dari jasad manusia itu, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu akan merasakan ono rasane. Rasane itu perih, pedih, tidak bisa kita bayangkan. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling dekat kepada Allah, manusia yang paling dicintai oleh Allah tabaraka wa taala, beliau mengatakan di saat beliau wafat, innalil mauti lasyakarat, sesungguhnya bagi kematian itu ada sakaratnya, ada pedihnya, ada sakitnya. Dan ternyata rasa sakit itu dirasakan oleh para nabi lebih dahsyat daripada yang lainnya. Sampai kemudian beliau pingsan berkali-kali karenanya. Sama sekali rahmakumullah. Ini kelasnya nabi seperti itu, gitu ya. Sama sekali rahmakumullahu taala. Maka mempersiapkan hari itu, yang itu pasti akan datang kepada kita, itu persiapannya hanya dengan iman dan istiqomah. Iman dan istiqomah. Istiqomah di atas iman, istiqomah di atas amal soleh. Itu persiapannya. Agar hari itu, tatkala hari itu datang ringan, ya, hari itu datang ringan. Ringannya bukan ringan karena keluarannya roh itu menjadi ringan, bukan hanya itu, tetapi ringan karena adanya siapa? Hiburan yang menghibur. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Diselimurno lah gitu ya, diselimurno, ya, ada selimuran. Ya jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Ya, seperti halnya ada orang sakit. Orang sakit, kalau sekarang itu ya, orang sakit kemudian dia diisolasi, yang banyak cerita semakin malah tambah mati itu gara-gara apa? Gara-gara apa? Stres. Ya gara-gara stres, duduk penyakitnya gara-gara tambah mati. Ya, gara-gara stres, pikirannya tidak plong seperti itu, gitu ya. Tidak ada yang menghibur, ya, tidak ada yang menghibur, ya, dan lain sebagainya. Ya, kalau ada yang menghibur misalkan, maka itu semakin menenangkan apa? Pikiran tenang, maka fisik pun semakin apa? Semakin sehat, ya, semakin siap, ya, untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Tapi kalau pikirannya kalut, maka fisiknya itu sibuk untuk menghilangkan kekalutannya, bukan menghilangkan apa? Sakitnya. Kan harus, tidak bisa dibagi tubuh kita ini, hati kita ini tidak bisa dibagi, harus milih salah satu. Nah, seperti itu. Kalau pengen sehat, maka pikirannya harus disehatkan. Ya, tapi kalau badan sakit, pikirannya sakit juga, ya tambah hancur, tambah remek, seperti itu. Ya, kayak seperti ada cerita karcis dengan suwuane dukun. Nah, ada jamaah cerita seperti itu. Dia dalam keadaan sakit, lalu datang ke dukun. Sama dukun dikasih cari kertas, ditulisi raja-raja seperti itu. Nanti di rumah dibakar, dimasukkan ke ke airnya diminum, nanti sembuh. Sudah dibawa yang dari dukun tadi itu, disaku, dikesak, lalu dia naik bis
terus bayar karcis, bayar kartu bis gitu ya, terus diberikan gitu, terus nanti karcisnya diberikan. Ternyata sampai di rumah dia sudah bakar, kemudian bakar diminum. Dia nggak nyadar apa yang dia bakar itu, nggak nyadar ya, dia bakar kemudian diminum. Setelah diminum selesai, lalu dia rokok-rokok rokok-rokok kesak maneh. Ternyata yang dari dukun tadi itu masih ada gitu ya. Berarti yang dibakar kemarin apa? Karcisnya. Berarti kan yang diopong karcisnya waras. Ya itu kan faktor apa saja nih? Psikologi. Faktornya faktor psikologi. Perasaane wis aku wis ngombe obat pisan. Ya, perasaannya wis mari ngombe sing teko dukun waras, wis seneng hatine kan gitu ya. Nah, tapi kalau begitu hatinya seneng, langsung sel-sel tubuhnya, imunnya atau sel darah putihnya nyerang penyakitnya sembuh. Padahal sing garai mang napa? Karcis tibae. Duduk sing teko dukun. Nah, itu fungsinya napa? Faktor psikologi. Nah, di sini kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala menanamkan tentang psikisnya itu. Tatkala datang nyawa, maka datang para malaikat menghibur. Jangan takut, jangan bersedih. Gitu ya. Sehingga apa? Keluarnya nyawa itu bagi orang mukmin itu seperti apa? Ceret. Ya, ceret yang dituangkan. Air yang menuangkan air dengan ceretnya. Keluarnya itu sangat apa? Sangat mudah. Kenapa? Dia nggak khawatir, dia nggak bersedih. Berbeda dengan orang fasik atau orang-orang munafik atau orang-orang kafir, tatkala nyawa keluar dari tubuhnya itu seperti gombal, ya, seperti kawat berduri yang dibungkus oleh gombal basah, ditarik, disigrek-sigrek gitu. Kenapa? Karena dia khawatir, ketakutan dengan hari setelah kematian, dan dia bersedih meninggalkan dunianya, sehingga dia nggak mau mati, digandoli. Jenenge digandoli, disegrek sama malaikat. Tapi kalau orang mukmin pasrah terima, silahkan, maka diambil dengan sebaik-baiknya. Itulah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Maka persiapan kematian yang pasti akan datang kepada kita itu dengan iman dan istiqomah. Kita siapkan dengan istiqomah di atas ketaatan. Apa kata Allah? Ulaika ashabul jannah. Mereka lah orang-orang calon-calon penghuni surga. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap amal dulu yang pernah mereka perbuat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Setiap kita kalau ditanya, kamu pengen masuk surga, jawabannya napa, Bu? Tanya, Bu, pengen mlebet swarga, jawabannya nggih. Mesti sepakat, ya, nggak ada khilaf gitu. Nggak ada yang mengatakan pengen mlebu swarga, Bu, sak karepe pun swarga kenek neraka gak apa-apa. Mosok ngono? Nggak ono. Mesti semuanya pengen masuk surga, ingin mendapatkan nikmatnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka syaratnya iman dan istiqomah. Itu dalam surah Al-Ahqaf. Ayat pinten, Bu? Wau 13 sampai 14. Sekarang dalam surah apa nih? Surah Fussilat ayat 30 sampai 32. Ini menjelaskan ayat yang sebelumnya. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang banyak yang mereka berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka tatanazzalu alaihimul malaika, akan turun kepada mereka secara berduyun-duyun para malaikat. Tadi sudah saya sampaikan. Seraya berkata apa? Alla takhafu wa la tahzanu. Kalian jangan takut akan masa depan kalian di akhirat, wa la tahzanu, kalian jangan sedih meninggalkan dunia dan orang-orang yang tercinta. Dihibur kayak begitu. Wa absyiru, dan wis bergembiralah kamu bil jannati, dengan surga allati kuntum tu'adun, yang dulu kalian dijanjikan. Perhatikan, malaikat mau datang, mau nyabut nyawa, para malaikat menghibur, jangan takut, jangan bersedih, tempatmu surga. Guyu napa nangis, Bu? Nah, guyu. Lek iso wis nang cabuten ojo meni wis saiki ae. Ngoten nggih. Soale napa wis diaban-abani nggenmu swarga.
Ditambahi lagi sama para malaikat, nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah penolong-penolong kalian, wali-wali kalian, kekasih-kekasih kalian di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Walakum, dan untuk kalian fiha di sorga, ma tashtahi anfusukum, apa yang jiwa-jiwa kalian menghendakinya. Walakum fiha ma tad'un, dan untuk kalian di dalamnya apa yang kalian minta, apa yang kalian seru. Nuzulan min ghafurir rahim, sebagai hidangan dari Tuhan zat yang maha pengampun lagi zat yang maha penyayang. Jadi ditambah lagi, wis bergembiralah kamu dengan surga. Di surga nanti kalian akan mendapatkan apapun yang kalian suka, apapun yang kalian miliki. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, nanti kalau saya di surga pengen naik mobil, wonten Bu kira-kira motor ten surga, Bu? Halo. Halo. Angsal sampean njaluk usahaku, sampean berangan-angan aku jangan di swarga pengen mobil ber-AC ngoten nggih. Angsal, Bu. Apa? Angsal pengen ngoten? Deso. Mobil niku nggih lek ndek swarga niku kuno. Kuno niku mobil sing paling napa, sing paling mewah zaman saniki ya, sing paling otomatis, sing paling canggih lek ndek swarga niku kuno. Ya, ndek swarga niku kuno, ya. Kuno. Jadi lek sik njaluk njaluk mobil, pengen begini ning donya, anjene sik menungso donya pantes. Gitu ya, pantes. Ya. Lek arek-arek cilik-cilik misalkan, ayo nanti kalau di surga pengen apa? Lah jawabannya pengen mainan yang banyak. Ngene mboten? Nggih. Soale ya pikirane iku, bayangane sih iku. Ya nek di swarga sik pengine dulinan, pengen di swarga nanti kula Ustaz pengen dakon sepanjang hari. Ya, pengen jemblu singit, ya pengen mainan apa? Balok-balokan gitu ya. Anjene pikirane arek sini donya pisan. Gitu ya. Namun pikiran seperti itu tidak boleh kita pupus. Ya boleh-boleh saja. Kenapa? Karena dalilnya umum. Kalian di surga itu minta apapun akan dikasih. Sak bayangane wis. Bayangno apa teko, pengin apa teko, pengin ini datang dan sebagainya. Ya jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Pengen kendaraan, didatangkan kendaraan dan lain sebagainya. Tapi ingat, pikiran dan keinginan manusia dunia beda dengan pikiran dan keinginan manusia akhirat. Itu beda. Ya jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, itu beda. Ya, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Jadi artinya semuanya akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita milih apa? Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang terakhir kali keluar dari neraka, terakhir kali masuk ke dalam surga. Gitu ya. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia? Mintalah kamu sesukamu, sakarepe jaluo sakarepmu. Bisa kita bayangkan, lihat diajangi ombo, jaluo sakarepmu, ini jaluk napa kira-kira Bu? Oh kira-kira Bu? Ya njaluk sakruwe. Kan ngene? Njaluk sakrune. Orang itu akan minta sesuatu yang dia tahu, tidak mungkin dia minta sesuatu yang dia tidak tahu. Gitu ya. Wong desa kesa-keso wis gak ro apa-apa belas gitu ya. Anak wong sugih teko. Wes sekarang penduduk desa tak kasih segala permintaannya, tak kasih. Kira-kira njaluk mobil? Kira-kira njaluk mobil? Gak ngarah, paling njaluk wedhus. Gitu ya. Paling njaluk wedhus sing kathah, njaluk pitik sing akeh, kan ngono. Kenapa? Ya situ pikirannya hanya di situ saja. Ya sepanjang akal yang dia miliki. Dan akal itu atau hati itu ya, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dia akan diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala untuk minta ini, minta itu, minta ini, minta itu dan sebagainya. Dan semuanya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya.
Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Jadi ini berita gembira dari Allah. Agar nanti tatkala kita mati itu diberi berita gembira oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat, maka imanlah lalu istiqomahlah. Istiqomahlah di atas ketaatan ini. Kita perhatikan berikutnya dalam surat apa ini? Fussilat ayat 6 sampai 8. Qul, katakanlah Muhammad, innama ana basyarun mithlukum. Aku itu hanyalah manusia semisal kalian, yuha ilayya, diberikan wahyu kepada aku. Annama ilahukum ilahun wahid, sesembahan kalian itu adalah sesembahan yang satu, yang esa, yang tunggal. Fastaqimu ilaihi, maka istiqomahlah kalian kepadanya. Disuruh kita istiqomah, istiqomah di atas iman, istiqomah di atas amal soleh. Lalu apa? Tidak cukup istiqomah iman dan amal soleh, ditambahi apa lagi? Wastaghfiruhu, dan mintalah ampun kalian kepadanya, ditambah minta ampun. Kenapa? Karena kita itu tidak ada yang sempurna loh amalnya, tidak ada sempurna. Kita sholat bu, sholat kita ini merasa ada nggak yang sempurna bu? Khusyuk mulai dari takbir sampai salam, wonten. Terus yakin nih, sampai si ngomong nih yakin gak iso. Ya. Saya yakin, mari takbir ngono Allahu Akbar eling. Waduh rek, makalah majalah durung mari. Gitu ya. Waduh emang terjemahan itu keliru aku mang ini. Sing bener ngene. Kan seperti itu. Namanya manusia. Kita enggak menutup-nutupi. Kita banyak kekurangan dalam ibadah kita. Makanya setiap kali selesai ibadah, perhatikan setelah sholat, assalamualaikum warahmatullahi kanan, assalamualaikum warahmatullahi kiri. Lalu ngomong apa bu? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Mohon ampun kepada Allah. Kenapa? Karena amal yang tadi itu tidak mungkin sempurna. Minta maaf kepada Allah. Sekarang kita mengatakan, ya Allah, aku mohon ampun akan kekuranganku dalam ibadahku. Itu harus kita jiwai. Ya, tatkala istighfar itu dijiwai seperti itu. Astagfirullah, mohon ampun kepada Allah akan kekurangan di dalam ibadah ini dan dosa sebelumnya. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perintah Allah, wastaghfiruhu. Minta ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di akhir ayat yang ke-8, innalladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka ada pahala yang tidak terputus, ya, tidak terputus. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi, Sufyan paling ini sana Sufrannya. Dia berkata, ya Rasulullah, kulli fil islami qaulan la as'alu anhu ahadan ghairak. Katakan untuk saya dalam Islam ini satu ucapan yang saya tidak akan bertanya kepada seorang pun selain Anda. Apa kata Nabi? Qul, katakan amantu billah tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah kemudian istiqomahlah. Juga hadis dari Tsauban, ya, istaqimu walan tuhsu, kata Nabi. Istiqomahlah kalian, maka kalian tidak akan bisa menghitung pahala keistiqomahan. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian, anna khaira a'malikum, bahwasanya sebaik-baik amal kalian itu adalah as-salatu, salat. Wala yuhafidhu 'alal wudu'i illa mu'min, dan tidak akan menjaga wudu kecuali orang beriman. Jadi pembahasan kita apa? Istaqimu walan tuhsu. Istiqomahlah kalian tidak akan bisa menghitung pahala keistiqomahan. Itu banyak manfaatnya dalam kehidupan kita. Banyak manfaatnya dalam kehidupan kita orang-orang yang istiqomah. Ya, ada kisah seorang akhwat. Dia istiqomah selalu membaca zikir sobah masa. Tidak pernah lepas, tidak pernah berhenti. Suatu ketika dia itu diculik oleh pemuda, ingin ingin diperkosa sama pemuda itu. Ya, maka dia tidak berhenti berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia dimasukkan di bagasi mobil. Si perempuan ini, akhwat ini dimasukkan di bagasi mobil bagian belakang, agar tidak ada yang tahu kalau dia bawa seorang
perempuan dibawa terus cari tempat yang apa? Yang sepi, kemudian mau diperkosa di tempat yang sepi itu, dibuka bagasinya, gak bisa dibuka, macet kunci nih, nggak bisa wis, pokoknya diopo dicukit sembarang, nggak bisa wis, nggak bisa apa namanya, nggak bisa terbuka. Akhirnya yang nyulik ini juga kebingungan, ya apa gila mati nih jero ya apa gini gitu ya, bingung dia terus seperti itu terus. Akhirnya dia bawa ke bengkel, begitu sampai di bengkel dibuka kenek, gak pakai apa-apa, langsung buka dewe kenek. Itu bentuk penjagaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk dari keistiqomahan, istiqomah. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, istiqomah itu bentuk keistiqomahan. Ya. Ya, demikian juga keistiqomahan dalam berdoa, ya, istiqomah di dalam berdoa. Ya, ada satu kisah salah seorang salaf, nanti insya Allah akan ada kisahnya di tabiin.com, nanti akan kita sebutkan kisah seorang salaf yang dia itu ahli ibadah, istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai doanya itu mustajab. Setiap doa yang dia minta itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dia tidak berani untuk minta dunia. Tidak berani dia untuk minta dunia, tidak berani dia kepada Allah minta dunia, tidak berani sama sekali, karena dia tahu, karena sesuai dengan kebiasaannya kalau dia berdoa selalu dikabulkan, maka dia tidak mau minta dunia. Maka datang seseorang kepada dia untuk menganjurkannya, karena dia hidupnya sederhana, hidupnya zuhud, ya, seakan-akan tidak mau dunia, seakan-akan gitu ya, zuhud dan lain sebagainya. Ya, lalu dia nasihati, mbok yo kamu itu tidak hidup seperti ini, gitu ya, hidup yang senang dan lain sebagainya, jangan seperti ini. Maka dia toleh ke kanan, toleh ke kiri, nggak ada orang. Lalu dia berdoa mengangkat tangan, ya Allah, jadikan batu di genggamanku ini emas. Begitu dibuka, emas, gitu ya. Benerlah dikasihkan kepada orang yang menegur dia, yang mengasih tahu dia tentang ini dan itu. Ini bahwa ini antum miliki. Seandainya aku mau dunia, gitu ya, maka dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya kepada aku. Ya, seperti itu keadaan orang-orang salaf terdahulu. Dengan apanya? Istiqomahannya. Tapi istiqomahnya itu tidak apa? Tidak membuat mereka lupa kepada Allah, tidak membuat mereka lupa diri dan lupa daratan. Bahkan dalam keadaan seperti itu, doa yang mustajab seperti itu, dia tidak tertipu dengannya, sehingga dia berani minta dunia, kecuali tadi itu sebagai pelajaran kepada orang lain. Ya jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullahu taala. Inilah keutamaan istaqimu wa lan tuhsu. Istiqomalah kalian tidak akan bisa menghitung pahala keistiqomahan itu. Lan tuhsu, tidak akan bisa menghitung pahala keistiqomahan dan keutamaannya, fadilahnya di dalam kehidupan kita. Di antaranya adalah menjadikan doa-doa kita mustajab, di antaranya menjadikan kita terlindung dan terhindar dari mara bahaya dan seterusnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Seperti halnya zikir. Orang berzikir itu, kita itu senjata. Kita diberi zikir oleh Allah Subhanahu wa taala senjata. Kapan mandi? Napa mandi niku? Mustajab lek ndonga nggih mustajab. Senjata itu kapan jadi tajam kan itu ya? Tatkala diasah, kemudian yang menggunakan itu ahli, jadi manfaat. Ya, senjata tajam, tapi gak tahu latihan guys senjata, ya percuma, gitu ya kalah ya mbek sing wis sing ahli bela diri misalkan, dia nggak pernah pakai senjata, ya nggak iso wis, ya apa carane gawe pedang nggak iso, ya apa carane gawe panah nggak iso, masih panah warang gitu ya. Mau pirang LBS dah jenenge ya misalkan, tapi gak entos, gak tahu latihan, ya percuma. Sama halnya dengan zikir itu ya, zikir itu pun demikian, gak tahu zikir belas, ketemu setan maca ayat kursi, kira-kira melayu setan nih Bu, kira-kira melayu bu setan nih bu.
Gak tahu maca ayat kursi, isuk gak maca ayat kursi, misalkan gitu ya. Mari sholat 5 waktu gak tahu maca kursi, ketemu setan kait maca ayat kursi. Kira-kira setannya melok maca ayat kursi. Ya, maling ngono kira-kira lah, gitu ya. Gak mandi. Ya, seperti itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Ya. Sama dengan orang yang napa? Ahli meruqyah dengan yang tidak ahli meruqyah. Sama. Gitu ya. Yang sudah ahli meruqyah, sudah pinter gitu ya, sudah ahli meruqyah. Gitu ya. Meruqyah baru ada pengaruh. Yang enggak tahu ahli meruqyah gitu ya. Meruqyah sampai meniren lho pancet, gekres wong. Kan itu ya. Itu. Karena faktor apa itu? Kebiasaan. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, faktor kebiasaan. Ya, dan juga faktor orangnya istiqomah atau tidak. Sama yang dibaca, orangnya tidak sama bacanya, ya beda pengaruhnya. Apakah terhadap dirinya atau terhadap orang lain, beda. Maka di sana pentingnya apa? Istiqomah. Imam Ahmad misalkan rahimahullahu taala, tatkala ada orang kesurupan. Ya, tatkala ada orang kesurupan, maka Imam Ahmad nggak datang. Imam Ahmad hanya mengatakan begini, ini sandalku, tunjukkan kepada orang yang sedang kesurupan. Bilang, ini sandalnya Imam Ahmad. Kalau kamu tidak keluar, dia datang. Maka dibawalah sandalnya Imam Ahmad kepada orang yang kesurupan itu, ditunjukkan, ini sandalnya Imam Ahmad. Langsung jinnya lari keluar. Terus gak kadek ditekani sama Imam Ahmad. Ya, ndak letok wis melayu. Lalu Imam Ahmad wafat. Sandali gak wafat toh pancet. Gak melok dikubur sandali gitu. Sandal yang sama. Gitu. Lalu orang kesurupan. Kok iki pian sandali Imam Ahmad, kok iki sandali Muhammad. Cari jine ya lah, Imam Ahmad wis mati. Aku gak wedi sandali. Wedi sing duwe sandal. Nah, orangnya yang istiqomah. Itu penting jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Ya, kita istiqomahkan. Gitu ya. Sama dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, misalkan kita dalam keadaan sakit, petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala kita sakit niku, kita sakit, mana yang sakit sih? Loro untu tah, loro linu tah, loro opo tah, pokoknya di tubuh kita merasakan sakit. Petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bacakan Bismillah, pegang, taruh tanganmu pada tempat yang sakit, lalu baca Bismillah 3 kali. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Lalu berdoa, Allah a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru, dibaca 7 kali. Nanti ngamalkan, Bu? Diamalkan. Lalu akan ada pengalaman orang itu berbeda-beda. Ustaz, sudah saya amalkan Ustaz, tapi sik pancet loro. Sing mandi niku wonge napa dungane? Sing salah niku wonge napa dungane sakjane? Wonge. Duduk dungane, itu senjata. Cuman dicekel wong dadi ketul. Wonge sing garai napa? Ketul wonge niki. Gak tahu disa soalnya. Yang lain begitu membaca langsung hilang rasa sakitnya. Alhamdulillah, gitu ya. Berarti itu senjata ada di tangan orang yang benar, orang yang ahli. Bukan senjatanya yang salah, orangnya yang ahli. Berarti sudah ahli berzikir. Tatkala dia sudah ahli berzikir, begitu zikir yang lain langsung mandi. Berarti dia ahli berzikir. Kok nggak mandi ya berarti nggak tahu berzikir. Ulang ngono. Sepisan, ping pindho, ping telu, ping pitu, ping 11, ping 21 gitu ya. Bolak-balik sampai mandi, disah terus gitu. Demikian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Jadi diulang-ulang. Jangan hanya sekali. Ada yang sekali baca langsung, ada berkali-kali baca baru berpengaruh. Ingat, bukan doanya yang salah, manusianya yang salah. Ya, bukan doanya yang ndak mandi, manusiane menungsone sing nggak mandi niki menungsane. Jadi diulang-ulang. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Taib jaminan niki lho 10.20 ya. Wes cukup insyaallah, kita buka sesi tanya jawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz, menurut cerita saat dicabut nyawanya itu sakit sekali, tapi selama ini kita melihat saat nazak itu kok dari wajahnya tidak menunjukkan kesakitan. Alamnya beda, Bu. Yang merasakan sakit niku ya, itu alamnya beda. Roh dan jasadnya itu alamnya beda. Ya, itu alamnya beda. Yang dilihat oleh yang mau mati itu beda. Kita tidak bisa melihat apa yang dilihat oleh orang yang wafat. Beda, alamnya sudah berbeda. Kita jamaah rahimani rahimakumullahu taala. Ada kalanya itu nampak kelihatan, ada kalanya tidak kelihatan. Kok kelihatannya baik-baik saja? Itu kita nggak tahu apa yang dia rasakan, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Ya, kita nggak tahu. Ya, jamaah rahimani rahimakumullah taala. Karena itu masalah gaib. Masalah apa? Masalah gaib. Keluarnya nyawa itu masalah gaib. Masalah gaib yang tidak bisa diketahui dengan jasad. Sebagaimana pertanyaan yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang roh. Kematian itu kan tercabutnya roh. Tidak ada yang tahu roh itu kecuali Allah. Ini perkara gaib. Ya, jadi kalau tercabut nyawa itu sakit sekali kok gampang banget gitu ya. Misalkan gitu ya, ono wong kecelakaan tabrak bres gelebak, jadi ini loro kok langsung gitu ya, dikejet-kejet gitu ya, karena sudah urusannya beda gitu ya, beda. Misalkan ada orang mati dalam keadaan hancur, wis gak kelihatan sama sekali, gitu ya. Apakah merasakan sakit? Ya iya, sakitnya keluarnya itu sama, setiap orang sama, gitu ya. Ya tergantung dengan Tergantung dengan tingkat kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak mesti dan tidak harus nampak pada jasad, tapi ada kalanya nampak pada jasad. Seperti sebagian orang-orang soleh atau banyak di antara orang-orang soleh begitu wafat selesai kemudian tersenyum, gitu ya. Orang mana yang mendelik, medeni, gitu ya. Ya, makanya kemudian kenapa kok orang-orang kafir tatkala mati kemudian diwedai dan sebagainya, karena mungkin ya Allah alamat medeni gitu ya. Kalau dibiarkan biasa saja tanpa medeni kan gitu ya. Ini kemudian diwedai, di make upi, cek ayu, cek ganteng ngono ya. Yang kedua, saat nazak selama belum dicabut nyawanya itu mengeluarkan keringat banyak, itu pertanda apa Ustaz? Di antara tanda-tanda husnul khatimah, tanda-tanda secara fisik ya husnul khatimah, itu keluarnya keringat di keningnya. Itu tanda-tanda husnul khatimah. Jadi keluar keringat di keningnya, keluar keringat. Apa istilah keringat apa dulu dari kening niku? Apa jenenge? Keringat halus. Apa kan ada namanya khusus apa jenenge? Mufradatnya itu ya keringat di keningnya. Apa sih istilah keluar apa gitu namanya ya. Jadi keluar keringat menetes gitu ya, lembut gitu kayak orang olahraga. Kemudian di mukanya keluar keringat. Itu tanda husnul khotimah, semoga. Tapi kita tidak boleh memastikan karena kita nggak tahu. Kita berharap semoga husnul khotimah. Dan Nabi menjelaskan seperti itu tanda husnul khotimah, tandanya. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Saat ini tanggal pinten niki? Tanggal 28 mari ngono masuk bulan Februari gitu ya. Nah, ini ada yang perlu kita ingatkan sekedar saja. Ya barangkali punya anak-anak ya, muda-mudi ya. Muda-mudi yang zaman sekarang itu Masya Allah gampang dan mudah sekali ikut-ikutan ya. Gampang sekali, mudah sekali ikut-ikutan dengan model gaya barat. Semua ikut-ikutan, semua pengennya ditiru. Hatta perkara-perkara yang menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala juga ditiru, gitu ya.
Ya lek jarene napa niku Februari ini ono dina jenenge napa dina napa tanggal 14 niku dina napa niku? Nah, itu ya Valentine misalkan gitu ya. Maka mohon ya anak-anaknya itu, pemuda-pemudi, remaja-remajinya itu ya yang tak mondok misalkan, ya mondok sih terjaga ya, yang tak mondok, yang sekolah di umum dan seterusnya ya kadang-kadang ikut napa? Ikut-ikutan merayakan. Ya tuker-tukeran coklat lah macam-macam ya yang semacam itu. Maka semuanya itu adalah bentuk kedurhakaan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, itu nanti akan ada pembahasan berikutnya. Poin yang ke-18 itu tentang taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu bentuk durhaka kepada Allah dan Rasulnya, bentuk penyimpangan ya kepada Allah dan Rasulnya, ikut-ikutan dengan model budaya orang Barat. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Ya, itu tidak berasal melainkan dari sana. Wong jenenge jeneng napa? Jeneng Barat. Ya, jeneng pendeta atau itu ya. Ya, itu nama pendeta ya, pendeta yang yang dihukum mati ya gara-gara melindungi dua sejoli kan. Hukum membeli promo produk di swalayan di momen Valentine. Lah sing dituku napa? Lah sing dituku coklat ya dalam rangka untuk hadiah ya enggak boleh. Lah pilih sing dituku niku sabun deterjen ya enggak apa-apa. Promo produk promonya. Oh, dalam rangka hari Valentine. Nah, ini promo produk ojo direken berarti. Jangan direken. Oh, pokok jangan direken niku. Jangan dihiraukan. Nggih, sak durunge ana promo sampean tukokno. Ini kan namanya ta'awun. Ini namanya tolong menolong. Jadi mereka mengeluarkan promo dalam rangka merayakan Valentine. Ini kan dalam rangka merayakan. Sampean melok tuku berarti melok merayakan. Jadi kalau anak pengen coklat aja ngenteni promo, aja ngenteni murah. Nah, masih larang-larang jeneng anak itu kok eno. Enggak usah ngenteni promo. Ya, jangan dimanfaatkan. Inilah namanya bentuk wala wal barok. Ya, ini namanya bentuk barok. Barok dengan kegiatan semacam itu sudah jangan dimanfaatkan. Ya, jangan dimanfaatkan. Ya, jamaah rahimani rahimakumullahu taala. Ini contoh semisal ini, contoh misalkan begini, ada orang-orang apa jenenge penyembah berhala. Ya, punya hari raya tertentu, misalkan hari raya penyembahan berhala, ya mereka itu apa jenenge membutuhkan anglo untuk bakar dupa. Wah, ini musim penyembahan berhala iki. Wis gak apa-apa, wis tak sediakno anglo nih. Dupa. Angsal, Bu. Mboten angsal. Gitu ya. Tapi lek dodol anglo nang tukang bakso angsal. Angsal. Nemen oleh tiga dodol bakso, tapi sampe gak ono saiki engko dodol anglo jan ya. LPG kabeh. Ya zaman biyen mel anglo kayak areng gitu ya. Misalkan itu ada, ini tidak boleh dimanfaatkan. Begitu datangnya masa itu tuku nih tutup. Aja sampai ana wong tuku anglo digawe ngobong kemenyan. Nah, itu. Atau ditulusi di tokonya, anglo hanya untuk penjual bakso. Untuk apa namanya ritual tidak melayani ya kan gitu kalau itu musimnya demikian ya. Tapi kalau bukan musimnya nggak usah ditakoni, Pak ini gaya apa, gak perlu nggak ada ikat payu sampean. Jelas ya tadi itu ya. Jadi kalau membeli promo produk di swalayan di momen Valentine dan memang tujuannya itu, mereka berarti ikut merayakan. Kalau kita membeli berarti kita ikut merayakan, maka itu tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Apabila orang yang koma lalu rohnya dimasukkan ke orang lain, apa benar itu roh orang tersebut? Sop. Ya. Ini ungkapan tidak benar sama sekali. Rahimakumullahu taala. Orang koma gitu ya, rohnya kemana? Rohnya ada di tangan Allah taala. Silakan baca dalam surat Ghafir. Surat Ghafir itu orang yang tidur itu rohnya ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau maka Allah melepas, kalau Allah mau maka Allah menahannya, mati dia.
Ya, itu orang tidur. Demikian juga orang koma, rohnya digenggam Allah, di tangan Allah, kembali kepada Allah. Mau maka Allah akan mengembalikannya, kalau mau maka Allah akan menggenggamnya terus, menahannya terus sampai kemudian dia mati. Jadi nggak ada ceritanya roh itu napa dikekno nang dimelebokno nang ke orang lain, gitu ya. Maka ini tidak benar, jamaah sekalian rahimahullah taala ya. Ini perkataan dukun paling ini. Ya, dukun yang ngomong semacam ini, roy tak celuke gitu ya. Nandiae kon kok koma terus ngene iki. Balik-balik ngono ya. Lalu ternyata kemudian datang juga rohnya, tapi kepada saudaranya kayak orang kesurupan seperti itu. Lah iya aku kok ngene. Kok aku gak iso mlebu nang jasadku dhewe. Ki tulungan kok. Yakinlah itu setan. Itu setan. Setan sing napa jenenge? Mento-mento. Masih suarane persis. Oh iya, suaranya persis cacakku rek. Yakin itu bukan cacakmu. Ya, itu apa? Setan, ya itu jin, setan. Ya jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah taala. Nah, bicara tentang orang-orang koma ini, kita harus hati-hati ya di sampingnya orang koma itu. Di samping orang koma itu harus hati-hati, jaga omongan. Kenapa? Karena ada kalanya dia mendengar tapi dia tidak bisa jawab. Dia mendengar tapi tidak bisa jawab. Ya, dia mendengar tidak bisa jawab. Ada kisah seorang laki-laki koma. Dia apa namanya? Yang cerita yang koma ini. Tapi pada saat koma itu dia bisa mendengar semua omongan orang di sekitarnya. Gitu ya. Satu ketika datang orang menjenguk dan dia itu dirawat oleh istrinya. Ditanya sama yang jenguk, "Gimana kabar suamimu?" Kabarnya ya kayak gini ini, nggak bisa diharapkan. Urip tapi yo mati, gitu ya. Mati tapi urip, nggak bisa diharapkan. Dengan bahasa ya apa nang mati ngono nang enak ngono, bahasanya kayak seperti itu. Suaminya dalam keadaan koma mendengar, maka dia menangis. Lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesembuhan. Terus dia berdoa, berzikir, berdoa dalam keadaan koma itu. Ya, enggak bisa melek, enggak bisa bergerak, enggak bisa, cuma telinganya mendengar semuanya. Maka suatu malam, di tengah malam tiba-tiba dia itu merasakan kakinya mulai bergerak sendiri, tangannya, langsung dia bangkit, loncat sambil membaca Allahu Akbar gitu. Istrinya kaget, tangi, "Loh, kamu sudah sembuh." Langsung nuding, "Kamu tak cerai." Langsung saat itu. Nuding langsung, "Kamu tak cerai." Kenapa? Mendengar apa? Omongan, ucapan tadi itu, dan itu membuat dia sakit hati dengan istrinya, kemudian seperti itu. Jadi hati-hati ya dengan orang yang koma. Doakan dengan doa yang baik. Psikisnya dihibur ya, dengan harapan semoga dia mendengar, dan bisa jadi dia mendengar ya, mendengar. Jadi hati-hati dengan orang yang koma. Taib. Cukup insyaallah. Nggih? Nggih monggo. Hukum mendatangi dukun, orang pintar untuk mencari obat. Taib jamaah sekalian rahimakumullahu taala, berobat itu ada dua hal. Ada dua cara berobat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, obatnya secara syar'i. Kalau secara syar'i itu berarti ada apa? Ada dalilnya. Contoh berobat dengan zikir seperti yang saya contohkan tadi itu, dengan zikir dan doa Nabi. Atau berobat dengan barang atau materi yang Nabi SAW menjelaskan bahwasanya itu obat, seperti air zam-zam. Air zam-zam itu 5 syuribalahu, untuk tujuan apa dia diminum? Untuk tujuan penyembuhan, sembuh. Untuk tujuan lapar biar kenyang, sembuh. Untuk tujuan gemuk biar tidak kurus, gemuk. Pokoknya untuk tujuan apapun, 5 syuribalahu. Mau zam-zam 5 syuribalahu. Atau habatus sauda. Habatus sauda itu syifa'un likulli da'.
penyembuh dari segala macam penyakit. Semuanya ini innamal a'malu binniyat. Tergantung dengan niatnya. Orang minum habbatu sauda tergantung dengan niatnya juga. Karena itu syifaun likulli da' illas sam. Ya, illal maut. Itu adalah obat dari segala penyakit kecuali satu penyakit tidak bisa diobati oleh habbatu sauda, apa? Kematian. Penyakit yang lain semua bisa diobati dengan habbatu sauda. Semuanya. Karena yang mengatakan sifaun likulli da', obat dari segala penyakit apapun, tergantung dengan niatnya. Kita niatkan apa? Innamal a'malu binniyat. Kita minumnya itu niatnya untuk apa? Kemudian juga dengan madu, fihi syifaun. Kata Allah dalam Al-Qur'an, di dalamnya ada penyembuh, gitu ya. Kemudian juga apa? Minyak zaitun atau buah zaitun dan lain sebagainya. Ya, jadi materi-materi yang disebutkan dalam sunnah maupun dalam Al-Qur'an itu namanya kita berobat dengan obat syar'i. Masih gak patek ono sambungannya, wis gak apa-apa wis. Sekalipun tidak ada sambungannya secara hissi gitu loh ya, secara hissi hubungan sebab akibat. Secara penelitian ilmiah belum bisa dipertanggungjawabkan, tidak ada masalah wis. Gak kate itu wis gak ilmiahan. Wis ono dalile wis gak kate ilmiahan. Contoh tadi itu habbatu sauda obat segala penyakit, kita nggak perlu bukti. Secara ilmiah nggak perlu ilmiahan. Cari Nabi ngono wis ngono, diombe ae pokoke. Gitu ya. Misalkan di kapsul sak butir ngamane tambah ono ya. 3 butir dan 6 butir, niatnya sepenting niatnya. Niat kata Nabi mengamalkan Nabi sambil ndonga, ya Allah, Nabimu pernah berkata, habbatu sauda itu obat dari segala penyakit. Sekarang aku minum, ya Allah, sembuhkan. Ngono carane. Ya, jadi ndongane ngoten. Tatkala ngombene ku jadi diundat-undat pangeran enggak apa-apa. Ya, diundat-undat pangeran enggak apa-apa. Justru ngundat-ngundat Allah Subhanahu wa taala, Allah seneng. Berarti hambaku percaya nang aku ngono. Gitu ya. Jadi begitu caranya kita nginum itu. Jamaah sekalian rahimakumullahu taala. Jadi berdoa, bertawasul dengannya. Itu sebab yang syar'i. Yang kedua sebab hissi. Sebab hissi itu apa? Sebab yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ya, secara ilmiah. Lek sesek ngombe aminofilin, sabutamol gitu ya. Radang tenggorokan ngombe dexamethasone gitu ya. Gak apa-apa wis nyebut merek, gak apa-apa wis. Niatnya itu tuh promosi kan itu ya misalkan. Karena itu pengalaman saya kan, itu obat saya kan. Jadi misalkan gitu ya. Atau linu-linu ngombe iki, ngombe iku, watuk ngombe ini, kayak pusing minum itu. Itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, boleh. Tidak ada masalah. Itu namanya pengobatan secara hissi. Yang tidak boleh itu syar'i enggak, hissi enggak. Batu ponari. Secara syar'i gak ono apa meneh hissi, ilmu pengetahuan enggak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, haram. Datang ke dukun, syar'i enggak, hissi enggak, bahkan ada larangan. Man atakahinan au arrafan fasalahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Siapa yang mendatangi dukun lalu nanya, minta obat, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Kemudian siapa yang mendatangi dukun, man ata'arrafan au kahinan fasalahu an syai'in fasaddaqahu, lalu dia membenarkannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kufur dengan Al-Qur'an yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi tidak boleh ke dukun. Ya. Jadi lek cari obat itu yang pertama secara syar'i, yang kedua ke tabib atau ke dokter. Nah, itu boleh. Ya, itu kalau cari kesembuhan gitu ya. Atau boleh dengan yang lain yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, ya itu boleh secara ilmiah, ya apa namanya, secara teori bisa dipertanggungjawabkan, ya misalkan dengan apa, akupuntur misalkan gitu ya, boleh, tidak apa-apa. Secara ilmiah dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dan secara ya ilmiah ya percobaan kan gitu ya, pengalaman atau pijet gitu ya, pijet urat misalkan gitu ya, atau gerakan melintir kanan melintir kiri gitu ya.
terlepas dari merek ya, gerakan-gerakan tidak ada masalah ya, gerakan-gerakan ini, gerakan itu tidak ada masalah, asal pokoknya kalau sudah secara hissi yang ilmiah ini jangan dicari-carikan dalilnya, tidak boleh. Pokoknya nggak dicarikan apa dalilnya. Oh, dalil Al-Quran nanti ini pijet Islami, nggak ono pijet Islami, nggak ono. Ya aku puntur Islami kan ya, nggak ono. Ya nggak ada gitu ya. Atau cara gerakan tertentu, wah ini Islami, nggak ada seperti itu, nggak ono. Ya sudahlah, kalau memang menemukan teori tertentu sudah. Ya itu aja teori itu, kalau memang diceritakan secara ilmiah, gak usah dicarikan dalilnya, ya tidak perlu. Jelas nih insya Allah nih. Jadi gak oleh ke dukun. Hukum menyimpankan emas untuk seseorang tanpa seizin suaminya. Hukum menyimpankan emas untuk seseorang tanpa seizin suaminya. Oh ini sepertinya ada pertanyaan ke saya, kata jawab ini. Nggak jawab saya gimana. Yang pertama, ini aslinya jual beli emas secara online, maka itu haram, tidak boleh. Karena syarat jual beli emas itu apa? Kontan, yadan biyadin, tidak oleh online. Yadan biyadin, kontan. Barang nyoh, duit nik langsung. Jadi langsung menukarnya secara langsung, yadan biyadin, kontan, nggak boleh tunda, nggak boleh nasiah, nggak boleh fadl. Ya nasiah itu tunda, bayar tunda, nggak boleh bayar tunda, karena akadnya jual beli. Beda kalau akadnya utang piutang, boleh tunda. Kalau utang piutang, utang emas, bayari emas, tunda, nggak boleh. Nyicil nggak apa-apa, karena akadnya utang. Tapi kalau jual beli harus kontan, nggak boleh nyicil. Kontan tidak boleh nyicil, gitu ya, juga tidak boleh tunda. Ya, kalau jual beli online kan tunda. Barang duit dhisik, barang belakangan, atau barang dulu lalu uang belakangan, kan gitu, tunda toh, tidak boleh. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala ya. Jadi itu tidak diperbolehkan. Jadi harus kontan. Ya, itu harus kontan. Ya. Kemudian dititipkan kepada orang lain emas ini. Ingat, akadnya titip. Halo Ibu-bu. Titip, akad titip. Le ilang nempui napa mboten, Bu? Mboten. Akad titip le ilang gak nempui. Misalnya dicolong wong, ilang dicolong wong, nempui. Halo, nempui apa mboten? Enggak. Lah apa kok nempui? Titip wis ditekek ndek nggen sing ruwapi, gak ana wong ngurusi, ilang ayo wis takdirmu. Kan gitu ya. Titip itu ndak menanggung, kok enak. Sampeyan wani bayar piro kok nanggung? Gitu ya. Gak ada tanggungan. Jadi orang titip itu gak ada tanggungan bagi dia. Dia hanya menyimpankan, ditaruh di brankas, dikunci, selesai, sudah usaha maksimal, hilang, ya wis podo-podo ridhoi. Gitu ya. Itu akadnya titip. Yang harus kita luruskan di sana, orang titip itu tidak menanggung, tidak ada domin. Tidak ada domin, orang yang dititipi itu tidak ada domin. Titip dijaga, kewajibannya hanya menjaga saja. Kapan dia mengganti? Kalau dia teledor, dititipi emas, ditekek di latar, dicukup uang, ya nanggung. Dia harus ganti, karena dia melakukan kesalahan. Titip emas tapi ditaruh di loker, dikunci, loker wesi gitu ya, kunci gomboke pitu. Ya misalkan ya, katik kayak apa jenenge? Angka apa jenenge niku? Kode misalnya wis perasaan wis gak ono nyolong. Ternyata diangkut sak berangkas gitu ya. Misal gitu. Ya sudah. Gitu ya. Ini berarti takdirnya uang ini hilang dari kamu. Apakah itu hilang di rumahmu atau hilangnya di
di rumahku. Sudah. Jadi itu yang harus kita luruskan tatkala orang itu akadnya apa? Titip. Jadi titip itu nggak ada jaminan, nggak ada domin. Ya, orang yang dititipi itu nggak menjamin apa-apa. Jadi seandainya misalkan titip yo enak gitu yo. Wah, barang ki lek ilang nang omah aku kalau ganti titip tonggo ae, ilang jaluk ketempu, cek enak ya, cek enak enggak. Gitu ya. Contoh misalkan ada orang titip di rumah kita sepeda motor. Masuk ke pagar, dikunci pagernya, malam hari pagar dibongkar orang, diambil maling, ganti, nembui. Enggak, itu enak gitu ya. Enggak ganti. Ya sudah, ya apa maneh. Wis sepedamu tak lebokno, wis tak joko, wis tak kunci, gitu ya. Sepeda itu kunci setir, digembok pisan gitu ya. Ya, digembok, dirantai gitu ya. Dipaku nang bumi. Hilang aja, ya sudah, enggak ada ganti seperti itu. Ya jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala. Jadi kalau misalkan dia titip emas gitu ya, di rumah tanpa seizin suaminya, maka bilang kepada dia, ingat ya, kon titip yo, hilang gak tanggung jawab. Tanda tangan, materai, 6.000 saya gak payung ya. Hah? 6.000? Masih. Jadi ganti. Kemarin saya ditegur sama apa namanya? Sama pengacara, gak payu Ustaz. Materai 6.000, gak payu saya gitu. 10.000 gitu ya, kasih materai tanda tangan, cek tambah kuat. Titip le hilang gak melok ya, misalkan gitu ya. Kalau hukum asalnya titip, dari satu sisi titip maka tidak mengganti. Makanya temanku membuat saya lupa tidak jawab karena butuh jawabannya butuh panjang, gak sempat jawab, nulis gitu ya. Omongan itu soalnya iki masalah iki, nggak sekedar akhirnya kemudian lali, tumpuk liane wis lali wis. Takon nih kok ya sing takon niku kok ya aneh. Kalau tanpa seizin suaminya, lah duit sapa sing gawe tuku kan itu. Kalau ternyata itu uang suaminya dipakai, berarti nyolong. Nah, itu berarti mencuri harta suaminya. Mencuri harta suami itu boleh dalam keadaan suami pelit. Ya, ngekei bojone ambek anake gak cukup, nyolong oleh. Tapi kalau ternyata suaminya itu belobo, ya gak beli, cuman dia merasa ndak puas, pengen tambah perhiasan lalu nyolong harta suaminya, ya namanya pencuri itu namanya. Ini namanya maling. Ngoten. Cuma maling duwe bojone dhewe gitu ya. Tapi tetep ae gelare maling. Ojo maling soleha. Ya, maling ngono ae, ojo maling soleha gitu ya. Ya, ini namanya maling, enggak boleh. Dan apa namanya? Tidak didukung, harus dinasihati. Ya, harus dinasihati. Tapi juga tatkala memberikan nasihat juga jangan sampai kemudian keluarga itu jadi kacau. Jadi ada langkah-langkah harus dilakukan. Ya, juga jangan napa adu domba, bojone iku waran bojone sing lanang iku titip emas nang omah iku. Ya dadi tukaran, tapi harus ada langkah-langkah harus dilakukan dengan cara sebaik-baiknya, tidak mendukung pencuriannya, juga jangan sampai keluarganya jadi berantakan, tapi harus dipikirkan dengan cara yang sebaik-baiknya. Ya tanggane sing luwih ngerti apa carane ya. Ya kula nggih gak ero gampil duwe tangga. Ngaten nggih, cukup insyaallah. Cukup ya insyaallah. Baik, demikian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, kita akhiri wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Jazakumullahu khairan atas segala perhatian dan kehadirannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.